Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul kudrati ta'rifuha. Kenapa kudrati? Allah billahi. Ya. Ta'rifuha. Qudratullah ta'ala maknaha. Qudratullahu. Kenapa hu? Ini juga mudhaf ilaih. Qudratullahi. Ya, lanjut. Qudratullahi ta'ala maknaha. Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu bihal mumkanatu. Gimana mumkanat? Keterbatasan apa? Itu mumkinat, mungkin. Ya. Kalau mumkanat itu jadi isim maf'ulnya. Lanjut, Mumkinati bayu adimuha ala wa yu'timuha. Ya. wayo dimuha ala wafki Ala wifki ilmihi ta'ala wa iradatihi. Tarjim. Sifat kuasa, Ya. pengenalannya kuasa Allah Ta'ala maknanya sifat ada yang dahulu yang berdiri dengan sifat Allah Ta'ala, ada dengannya yang duduk dengan Itu gimana yujidu? Maknanya wujud mengadakan. Yujidu, bukan yujadu. Yujidu dari aujada, af'ala yuf'ilu, yujidu. Kalau wajada yajidu, ada. Kalau aujada mengadakan. Lanjut. Mengadakan dengannya yang duduk, kedudukan. Mumkinat dari mungkin. Bahasa Indonesia kan ada apa? Mungkin. Mumkinat itu jamak dari mumkinun, ya. Mungkin, mumkinat. Segala macam kemungkinan, sesuatu yang mungkin. Terus Mungkin dan wayu dimuha apa itu? Dari azan yuf'ilu, ya. Yuf'ilu berarti dari kata fa'il fi'il madhinya. Kalau yuf'ilu fi'il madhinya af'ala. Berarti maknanya apa? menjanjikan. Kalau adama artinya adam apa artinya kemarin? Tiada. Tiada. Kalau adama Mentiadakan. meniadakan, ya. Adama yu'timu, gitu. Menyediakan Meniadakan. atas Ala wifqi itu maknanya sesuai. Ala wifqi sesuai ilmunya. ilmunya Allah Ta'ala dan keinginannya. Ya. Ya. ad-dalilu akli. Apa artinya langsung terjemah? Maka Dalil akli. ya. Annahu qad sabata, bahwasannya sungguh tetap bil adallati dengan bil adallati Masa adallati. Bil- Adillati. bil adillati dengan dalil Sama itu ya. Dalil. dengan dalil-dalil al qat'iyati Qat'iyati. al qat'iyati qat'iyati Qat'i kan kemarin sering kalau sudah qat'iyati qat'i, dalil-dalil yang qat'i, yang pasti.
dalil-dalil yang pasti bahwasannya Allah Baca dulu baru ditarjim. annallahu Hah? annallahu Kenapa hu? Ada anna. Apa anna amalnya apa anna? Tansibul isma, isim menasabkan isim, merupakan khobar. Berarti annallah ha annallahu ta'ala bahwasanya Allah ta'ala wal khaliqu dijam'i ia pencipta bagi semuanya li jami'il ijami'il kainati bagi semuanya kainati adalah ada yang ada kainat bagi semuanya yang ada minas samawati dari langit dan bumi wal minas samawati wal ardi dari langit dan bumi wa ma fihin dan apa yang di dalam. ya. Lanjut. wal khaliqu dan pencipta bihadhihi untuk ini bihadhil kainati alam semesta la budda tidak boleh tidak ayakuna terdapat qadiron yang maha kuasa di annal ajizu karena di annal ajizi Hah? Ada anna tadi apa? di annal ajiza karena yang lemah la yujidu Yujidu atau yujadu? la yujida La yujidu betul. la yujidu Aujada yujidu. la yujidu syai'an tidak mengadakan sesuatu. Ya. Ya. Dalil nakli Gimana baca? Dalil lalilu dalil ad-dali ad-dalilu nakli nakli apa? Yayiyu nakliyu dalil nakli qala ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir artinya dan berfirman Allah Ta'ala sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala dan Allah maha kuasa Allah berkata telah berkata Allah Ta'ala wa qala ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira dan Allah maha kuasa atas setiap sesuatu maha kuasa. Wadiddu qudrati ajzu wal ajzu al ajzu wal ajzu kelemahan dan kelemahan mustahil. awal diterjemah Wadiddu qudrati apa artinya? lawan dari lawan dari yang kuasa
kuasa. Al kelemahan dan kelemahan, mustahilun yang mustahil, alaihi adalah mustahil, alaihi atasnya, ta'ala Allah Ta'ala. Ya. Baik, ini dulu kita bahas. Ini salah satu sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani kemarin sudah kita bahas, ada berapa? Ada 7. Ya, 7 sifat ma'ani. Pertama ini kudrah. Nanti ada iradah, ada ilmu, ada hayat, ada sama', ada basor. Ya, ini kita bahas yang pertama sifatul qudrati, sifat kudrah. Apa definisinya? Ini ta'rifuha, definisinya atau pengertiannya. Qudratullahi ta'ala maknaha, kudrahnya Allah Ta'ala itu maknanya adalah ya, sifatun wujudiyatun, sifat yang ada, qadimatun, qadim, artinya Allah itu kuasa itu ya sejak bahari, ya, qadim, dahulu. Kalau manusia kan bisa melakukan sesuatu itu berangsur-angsur. Waktu lahir tidak bisa berjalan, ya, nggak bisa makan pecel, ya. Tetapi nanti baru bisa makan pecel itu setelah dewasa. Nah, kalau Allah ini sifat kuasa ini sejak qadim, sejak awal, tidak ada awal-awalnya. Jadi ada sejak bahari, qaimatun bidzatihi, ya, yang itu dilakukan dengan zatnya, ya. Tidak dibantu yang lain maksudnya. Jadi Allah itu kuasa itu sendiri, tidak perlu bantuan yang lain. Ya dengan zat Allah sendiri dia kuasa. Kuasa apa di sini? Yujidu biha, yang mengadakan dengan sifat kudrah itu al-mumkinat, segala macam yang mungkin. Nah, jadi ini ta'alluq atau kaitan kudrah itu memang perkara yang mungkin, bukan perkara yang wajib bagi Allah atau perkara yang mustahil. Kan sudah kita bahas di awal itu, hukum akal itu ada berapa itu? Ada 3, ada apa? Wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz. Jaiz itu yang boleh, yang mungkin itu. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang mungkin. Nah, kaitannya dengan sifat kudrah ini ta'alluqnya ke yang mungkin, bukan ke yang wajib, bukan ke yang mustahil. Sehingga tidak bisa kita katakan misalnya Allah itu kan maha kuasa. Terus apakah Allah itu berkuasa atau bisa, ya, membuat Tuhan lagi? Kira-kira bisa enggak? Sehingga nanti Tuhannya ada 2. Misalnya Allah membelah diri, nah, membelah diri jadi 2. Bisa enggak kayak bakteri amuba misalnya? Atau Allah nanti membuat makhluk dijadikan istrinya terus melahirkan anak, ya. Bisa enggak begitu? Kan sifatnya kudrah. Nah, itu di luar pembahasan. Enggak ada ta'alluqnya sifat kudrah. Kaitannya sifat kudrah itu adalah ke perkara yang mungkin. Sementara Allah punya anak itu mustahil, Allah itu ada 2 itu mustahil. Sehingga enggak bisa kita pertanyakan begitu. Maha kuasa kok enggak bisa jadi 2, kok enggak bisa punya istri. Kalau gitu kan enggak maha kuasa. Nah, itu pertanyaan yang salah. Karena enggak ada hubungannya dengan itu. Hubungannya itu kuasa ini dalam perkara yang mungkin, bukan yang mustahil, bukan yang wajib. Kayak misalnya saya nikah sudah 21 tahun. Tapi kok nggak hamil-hamil? Yaitu masalah lain enggak? Pertanyaannya itu, ungkapannya itu salah. Karena hamil itu bukan kaitan dengan saya. Hamil itu ta'alluqnya ke istri.
bukan suami. Jadi fikar misalnya nanti nikah, biar 50 tahun menikah nggak mungkin hamil. Ya. Yang hamil ya istrinya gitu loh. Karena ta'alluqnya hamil itu ke istri bukan ke suami. Mempertanyakan hamil, kok sudah hamil nggak? Itu pertanyaan yang salah. Jadi sifat kudrah ini sekali lagi jangan kita berangan-angan Allah itu kan maha kuasa. Itu akhirnya pembicaraan kita masuk ke hal yang mustahil atau yang wajib. Kalau mustahil wajib tidak ada kaitannya dengan sifat kudrahnya Allah Ta'ala ini. Jangan dikaitkan di situ. Jadi yang mungkin wa yu'dimuha ala wifqi ilmihi ta'ala wa iradatihi. Jadi bisa mengadakan, bisa juga yu'dimuha meniadakan sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala. Ini definisi kudrah itu begitu. Kadang kan sering orang iseng gitu nanyanya yang enggak. Kemudian apa dalilnya di sini? Dalilul aqli, dalil aklinya adalah annahu qad sabata bil adillatil qad'iyah. Sesungguhnya telah telah terbukti ya, dengan dalil-dalil qat'i, dalil yang pasti, tidak meragukan lagi. Annallaha ta'ala huwal khaliq, bahwasanya Allah Ta'ala dialah al-khaliq, pencipta, li jami'il kainati, ya, pencipta seluruh apa yang ada, kainat dari kana itu, kana yakunu kaunan, kainun. Nah, kainun itu berarti yang ada. Kainat banyak yang ada itu. Minas samawati wal ardi wa ma fihin. Yang ada dari langit maupun bumi dan apa yang ada pada langit dan bumi itu. Semua Allah yang menciptakan. Wal khaliqu li hadhil kainati, dan pencipta semua yang ada ini la budda ayyakuna qadiran, mestilah dia itu kuasa ya. Bisa bikin semua, masa dianggap tidak kuasa? Ya mestilah kuasa. Li'annal ajiza la yujidu syai'an, karena sesuatu yang lemah dia tidak akan mampu mengadakan sesuatu pun. Itu dalil akli di dalam kitab ini. Kemudian ad-dalilun naqli, dalil naklinya adalah Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap semua sesuatu, ya Allah itu qadir, berkuasa. Wa qala ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah itu atas segala sesuatu muqtadira, sama, mampu melakukan segala sesuatu. Tentunya tadi dalam konteks yang mumkinat gitu. Terus apa kebalikan dari sifat kudrah atau kuasa ini? Wadiddul qudrati al-ajzu. Lawan dari sifat kudrah itu adalah al-ajzu. Al-ajzu itu artinya apa? Lemah, ya lemah. Ya, makanya kita berdoa juga kan biasa itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ada doa itu. Hafalah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat al-ajzu, lemah, wal kasal, dan malas. Apa bedanya lemah dengan malas? Lemah ini kada mampunya. Kalau malas itu sebetulnya mampu, cuma kada hakun. Nah, koler sebetulnya bisa kok ya. Nah, kalau ini kudrah ini lawan katanya al-ajzu, lemah. Wal ajzu mustahilun alaihi ta'ala.
sifat lemah itu adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Ini kalau menerjemahkan khobar itu ditambahi adalah. Nah gitu lah. Al-ajzu ya, mubtada'nya ya, mustahilun khobarnya. Wal ajzu, ajzu ini adalah sifat. Jadi sifat lemah, nah, ditambahi adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Kalau bahasa Jawa bisa utawi lemah utawi ditambah utawi. Adapun sifat lemah, nah bahasa Banjarnya gitu. Mustahilun alaih, adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Itu sifat kudrah. Jadi Allah itu sanggup apa saja, asal itu perkara yang sifatnya mumkinat ya, mumkinat bagi Allah ya, bukan mumkinat apa. Kalau bagi makhluk itu bisa aja, Allah mau bikin apa saja bisa ya. Jadi mumkinat di sini mumkinat dalam hal Allah Ta'ala. Kalau orang apa menciptakan manusia misalnya tanpa bapak, tanpa ibu, itu masuk mungkin dari sisi Allah Ta'ala, bukan mustahil bagi Allah. Nah, seperti Nabiullah Adam alaihissalam.